semuanya kelihatan di dalamnya, nggak ada narkoba apa segala macam, bisa dicek sama bea cukai. Tapi untuk jasa bikin parkiran di rumah di sana itu nggak ada ya? Di business development itu ada gak sih kayak trainee untuk jadi business development gitu? Hai Workers, giveaway Workerspedia udah masuk batch kelima loh. Gimana? Udah kebagian belum giveaway sebelumnya? Kalau belum, tenang aja. Workerspedia masih terus bagi-bagi giveaway dengan hadiah total jutaan rupiah. Kamu cukup tonton konten-kontennya dari Workerspedia. Dan untuk giveaway minggu ini, kamu cukup jawab pertanyaan yang akan saya sebutkan berikut ini. Tonton kontennya sampai selesai ya Workers. Halo Workers, sat, langsung dapat kerja di Workerspedia. Nah Workers, sore ini lu lihat ya banyak pohon-pohon. Jadi gue lagi menikmati suasana di daerah ini, banyak pohon-pohon. Gue berasa pengen joget-joget. Hari ini gue janjian sama teman gue namanya Sherina. Sherina ini baru kelar syuting film. Oh ya? Oh bukan Sherina yang itu. Sherina ini adalah seorang teman gue yang bekerja sebagai business development. Kenapa sih gue tertarik angkat dia? Karena akhir-akhir ini gue sering lihat banget orang dengan pekerjaan business development. Kayaknya hampir semua perusahaan tuh butuh business development ya teman-teman ya. Kali ini gue pengen ngajak Sherina ngobrol dan pengen ngasih tahu kalian juga seperti apa sih pekerjaan seorang business development. Dan mungkin kita bakal ngulik-ngulik berapa besar gajinya yang katanya cukup luar biasa nih Workers. Yuk, sebentar lagi kita akan nyampe ke sana. Ikutin gue. Workers, kayaknya di sini nih rumahnya nih, ketemu nih. Oke, yuk kita masuk yuk. Kita langsung ngobrol aja sama Sherina. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ih, udah nungguin ya. Udah siap banget nih. Udah datang tamu. Silakan masuk yuk, masuk. Oke, Workers, sekarang gue sudah sama Sherina nih. Sherina ini, Sher, kita kenal kapan nih, Sher? Baru 30 menit yang lalu. Jadi kita bikin settingan tadi sebetulnya. Karena kita kelihatan banget beda ya, beda lah. Jadi gue memang sebetulnya gue profilingnya Sherina gue udah tahu lama lah dari teman gue. Dia seorang business development, umurnya baru 23 tahun. Dia memulai karirnya dari magang di sebuah perusahaan, tapi akhirnya Sherina ini berhasil mengambil sebuah posisi di perusahaan tersebut sebagai business development. Nah, Sher, mungkin bisa diceritain kali Sher tadi cerita lu pertama kali masuk dan bekerja sebagai seorang business development. Pertama kali gue baru masuk business development ya, agak kaget sebenarnya awalnya karena tadinya kan gue magang di customer service yang dimana udah kelihatan gitu jadwalnya harus ngapain gitu, terus habis itu ketemu customer segala macam itu udah kelihatan gitu. Kalau business development misalnya ada revenue tambahan untuk kantor gitu ya di luar dari core bisnis dari satu perusahaan, itu dibikin sama business development dimana jadinya semua itu dinamis gitu, kadang naik kadang turun, terus harus ngapainnya itu sebenarnya tidak terstruktur gitu, tapi seru banget sih. Oke, jadi sebetulnya main pekerjaan dari seorang business development itu apa sih menurut lu? Menurut gue itu ngembangin bisnis yang ada, yang sudah ada, atau mungkin ngembangin bisnis yang baru, membuat bisnis yang baru gitu untuk perusahaan. Oke, berarti intinya adalah sebuah perusahaan lo tuh meng-hire business development untuk pengembangan bisnis dan menambah kantung-kantung uangnya mereka gitu. Betul. Ya. Nah itu berarti kan harus ada yang baru nih. Nah itu gimana cara pengembangan idenya? Karena kan biasanya kan kalau yang baru kan ada trial and error ya. Itu gimana ya? Trial and error ini udah pasti ada setiap project apapun ya, bahkan di pekerjaan apapun pasti ada trial and error. Tapi dari situ kita belajar kayak misalnya kita benchmarking nih ke perusahaan lain misalnya, atau kita baca-baca jurnal kalau di negara lain itu
kayak gimana sih cara penerapannya gitu kan, karena kan sebenarnya project-project yang dibikin ini juga pasti ada mencontoh ya dari project-project dari perusahaan lain mengadopsi gitu. lah ya. Mengadopsi. Setelah itu kan tetap aja ada culture yang sendiri-sendiri, orang-orang yang beda-beda yang akhirnya kita harus sesuaiin. Jadi trial and error itu akhirnya kita untuk belajar, kita bisa evaluasi harus gimana sih sebenarnya cocoknya untuk di perusahaan kita gitu. Setelah itu baru mengadopsi yang barunya gitu. Nah, lu sendiri keseharian lu di sana tuh seperti apa sih? Karena gue juga ada pelaporan ya, ada sistem pelaporan, ada yang laporan harian, mingguan, bulanan, itu yang standar lah, yang biasa gitu. Kalau misalnya untuk yang project-project, gue misalnya meeting sama instansi-instansi terkait gitu, atau sama customer, atau sama departemen-departemen yang lain untuk misalnya koordinasi, misalnya mau rapatnya tentang ngembangin sesuatu, di situ ada masalah gitu, kita meetingin. Setelah meeting biasanya kita update nih ke instansi keluar gitu, karena kan pasti suatu perusahaan itu ada persetujuan dari instansi dari luar ya, yang lebih tinggi dari kita gitu. Kita kabarin ke mereka, kita meeting lagi gitu. Nah, kalau lu sendiri berangkatnya, apakah memang jurusan lu mengharuskan lu sebagai business development ya? Berarti bisnis developer ya kalau orangnya, benar gitu? Bukan? Mungkin 11-12 kali ya. Lu memang dari awal kuliah tuh lu udah pengen jadi, gue pengen jadi BD nih, gitu loh. Apa memang ini sebetulnya ya lu ngikutin jalur lu aja sekarang lu lagi ke situ gitu? Kalau S1 gue itu kan sebenarnya manajemen logistik ya, itu ngaruhnya sama yang sekarang kerjaan gue di pelabuhan sebenarnya, dan gue emang kebetulan suka banget sama pekerjaan yang dinamis pertama, dan yang kedua bukan yang cuma di kantor doang, bisa ke lapangan dan bisa ke kantor gitu. Jadi cocoknya di situ. Tapi untuk ke business development-nya mungkin lebih cocok sama jurusan gue S2 sekarang. Kebetulan S2 gue sekarang manajemen strategi, di mana yang kita gue nggak tahu, gue baru tahu. Doain lulus 2 tahun ya. Biasanya dapat dari mana sih ide-ide untuk pengembangan bisnis? Sekarang itu yang lagi salah satu yang pernah dibuat ya, itu e-doc gitu lah, dokumen-dokumen yang sekarang udah elektronik gitu. Yes. Karena gue perusahaan lama banget, jadi orang-orangnya juga orang-orang lama. Jadi untuk masalah modernisasi itu agak lama ya. Jadi akhirnya dikembangin nih untuk kayak laporan-laporan itu kan tadi harus di-print untuk ke semua direksi misalnya. Akhirnya kita buat lah program baru supaya dia bisa ngeliat untuk dari laptop, dari handphone gitu, dimanapun dia mau gitu. Mungkin sebetulnya selalu kalau untuk urusan kayak gini, bottom line-nya adalah gajinya menarik gak sih menurut lu? Gajinya alhamdulillah cukup lah. Alhamdulillah cukup lah ya. Alhamdulillah. Menurut gue business development itu pekerjaan buat orang yang memang pengen gajinya gede tapi baru lulus, itu cukup menjanjikan nggak? Cukup menjanjikan menurut gue sih. Okay. Untuk yang fresh graduate ya, karena dilihat dari kerjaan teman-teman gue juga yang misalnya di perusahaan-perusahaan lain dengan gaji yang segitu, dengan pekerjaan workload-nya segimana, menurut gue untuk pekerjaan gue, job desk gue dan gaji gue itu udah sebanding. Nah, sebetulnya yang menarik lagi adalah yang juga gue pengen angkat, Sherina ini kerja sebagai business development di pelabuhan. Ya, betul. Iya nggak sih? Nah, menurut lo apa sih yang bikin, apa perbedaannya misalnya lo kerja di business development di perusahaan lain dan business development di pelabuhan? Sepemahaman gue, kalau misalnya yang di BD di pelabuhan itu, jadi kan perusahaan gue itu adalah jasa bongkar muat kontainer dari kapal untuk ekspor impor lah gitu. Itu adalah core bisnisnya. Core bisnisnya itu. Jadi selain dari itu, kayak misalnya ada ATM mau ditaruh di kantor gue gitu, itu kan akan ada pembayaran ya, pembayaran per bulan. Nah itu dibikin sama BD. Atau ada yang lain kayak misalnya gue mau bikin ada namanya kayak X-ray lah, X-ray-nya kontainer, supaya semuanya kelihatan di dalamnya, nggak ada narkoba apa segala macam, bisa dicek sama bea cukai. Itu yang dibikin sama BD gitu. Oke. Tapi untuk jasa bikin parkiran di rumah di sana nggak ada ya? Ya intinya kan sebetulnya bisa, tapi memang harus sejalan sama ininya ya. Iya, betul. Oke. Nah, iya makanya tadi gue suka denger lu agak antusias kalau lu diajakin ngobrol tentang kerjaan lu di pelabuhan gitu. Iya, makanya gue pengen tahu apa sih yang menurut lu yang menarik gitu untuk lu kerja di pelabuhan? Pertama, gue suka banget namanya kerja lapangan. Suka banget gitu ya, jalan-jalan ke lapangan, ngelihat kontainer-kontainer dengan gue ngerasanya kayak waktu awal-awal gue masuk ya, apalagi tol kantor gue tuh langsung ke daerah pelabuhan, itu gue rasanya kayak lagi di luar negeri gitu loh, karena benar-benar kayak keren-keren tuh banyak banget. Habis itu ngelihat kontainer banyak banget, lihat kapal besar tuh langsung lihat dari jendela gitu loh. Bukan ngelihat mas-mas bertato.
dengan nggak pakai baju itu nggak ya? Serem ya. Serem. Tapi banyak sih kebetulan ya, Oh, banyak karena kan? banyak supir-supir Iya, truk iya, kan. iya, iya. Serem-serem sih sebenarnya. Terus apa namanya, ketemu sama orang-orang baru gitu. Terus belajarnya juga banyak karena ekspor-impor kan juga cukup membantu Indonesia ya untuk pengembangan ekonomi gitu. Jadi ya tertarik banget gue di situ. Tapi sih. perusahaan ini bukan perusahaan negara kan? Perusahaan swasta kan? Joint venture sih antara joint BUMN dan venture. swasta. Oke. Nah itu jadi gue sebetulnya pengen ngobrol sama dia karena memang Sherina ini kemarin ngomongin tentang pekerjaannya di pelabuhan gitu. Di bayangan gue pekerjaan pelabuhan tuh nggak pernah buat perempuan gitu loh, dan dia salah satu yang tertarik untuk kerja di sana gitu. Makanya gue penasaran apakah karena tadi gue bilang mas-mas yang bertato gitu kan, enggak ya? Karena orang pikirannya kan kalau di pelabuhan wah gimana gitu ya nggak sih? Tapi emang perempuannya sedikit sih dibandingkan laki-lakinya, jauh iya, banget iya. gitu. Dan anak-anak mudanya sebenarnya juga nggak sebanyak yang tua-tua aja, generasi tua, generasi bapak saya gitu. Itu masih banyak banget di sana. Generasi bokap lu ya lebih tua dikit daripada gue lah ya. Iya. Intinya sebetulnya pekerjaan business development ini dibutuhkan ya di semua industri lah Iya, ya, benar ya. Di business development itu ada gak sih kayak trainee untuk jadi business development gitu? Itu bisa di training gak sih ke orang gitu loh? Seharusnya bisa ya. Cuman karena gue sampai saat ini sih belum ada ya, belum ikut. Cuman yang gue dapat informasinya pasti ada, karena yang gue pelajarin juga masalah brainstorming ini sebenarnya bukan sesuatu yang dari lahir gitu. Sesuatu yang bisa di training terus, dan gimana caranya lingkungan pekerjaan tuh yang mendukung kita untuk menyuarakan ide kita gitu. Jadi itu sesuatu hal yang bisa diasah sebetulnya. Oke, mungkin pertanyaan terakhir nih buat Sherina. Misalnya gue bukan dari orang yang mungkin gue benar-benar buta nih tentang business development. Terus ada lowongan pekerjaan tentang business development. Oke. Menurut lo bisa gak sih gue masuk ke situ dan bekerja di situ dan mulai karir di situ? Bisa sih menurut gue, karena kalau misalnya belum pernah sama sekali ya, pertama yang sangat amat jelas kita harus riset. Business development itu apa, terus pekerjaan-pekerjaan business development itu seperti apa, job desk ngapain, terus kita remind nih kira-kira kita tuh pernah ngapain ya, yang kita pernah bikin ide baru. Misalnya kita pernah nih jualan sesuatu yang menurut lo ada apa ya, kesempatannya tiba-tiba nih, ternyata ide gue bagus juga nih, kita harus remind nih kita dulu pernah bikin apa ya. Sebenarnya itu kan juga harga jual ya, karena kan ide itu sesuatu yang nggak bisa dibeli sama orang sebetulnya. Terus mau bertemu sama orang lain, mau berbaur sama orang lain, terus gimana cara berdiplomasi dengan orang lain, itu menurut gue bisa belajar misalnya dari organisasi misalnya, gimana cara ngomong sama orang yang seperti ini dan seperti itu. Itu sangat amat kepake sih ilmunya untuk business development. Kalau jam kerja gimana sih? Jam kerja, kalau gue normal ya 8-5, terus kalau misalnya kecuali ada meeting-meeting tambahan di luar lah, tapi itu jarang banget sih. Ada lemburan nggak? Oh ada dong. Ada lemburan. Ada Pasti. lemburan lo. Lo jangan sampai terjerumus ke kantor yang ada lemburan. Betul. Kayak gue. Nah, workers, kayaknya obrolan gua sama Sherina gua sudahi dulu di sini. Karena kalau gua ngobrol sama dia panjang, kayaknya bisa lama banget gitu ya. Jadi workers mungkin segitu dulu. Jangan lupa teman-teman yang di rumah yang nonton konten kita, boleh ninggalin komen di bawah, karena memang kalau yang kalian pengen tahu apa sih dunia business development, terus misalnya kalian pengen tahu juga tentang tadi dunia pekerjaannya Sherina di pelabuhan, kalian bisa tinggalin di komen di bawah, karena kita bisa jadi bikin lagi konten sama Sherina gitu. Oke ya, Sher ya? Oke. Oke, yuk. Sat, Langsung dapat kerja di Workerspedia. Bye. Hai. Main gitar dulu. Neng. Kayaknya lo seneng gitu ya main gitar. Nah, udah nonton kan? Sekarang saatnya saya sebutkan pertanyaan giveaway-nya. Apa sih main job dari pekerjaan business development? Cari ikutan giveaway-nya, kamu cukup jawab di kolom komentar di bawah ini. Periode kuis ini berlangsung dari tanggal 6 Oktober sampai 13 Oktober 2023. Jangan lupa ikutan ya, Workers!